Assalamualaikum warahmatullahi Bu Sofi. Bolehkah saya meminta Waalaikumsalam. waktunya? Saya mau berbagi tentang apa yang saya rasakan air-air ini, Bu Sofi. Waalaikumsalam Pak Gafur. Iya, baik. Eh, kalau boleh tahu Bapak mau bercerita tentang apa ini Pak? Begini, Bu Sofi. Air-air ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% tiap kelas, Bu. Oh, jadi menurut Bapak apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini Pak? Saya berharap solusi atas permasalahan yang saya yang saya hadapi tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Bu. Ya, menurut Bapak hal apa yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam pembelajaran Bapak? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, Ibu, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid-murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Bu. Oh, begitu Pak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid-murid Bapak antusias dalam pembelajaran Bapak? Menurut saya, Bu, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, tidak membosankan, Bu. Wah, saya sependapat itu dengan pendapat Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid merasa asik dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak? Menurut saya, pembelajaran harus terpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking, itu bermain, ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan, Bu. Lalu Bapak mengenai tugas kepada murid-murid, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam mengumpulkan tugas, Pak? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan, Bu. Kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa di kelas? Saya bisa menggunakan buku teks. Biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Adakah sumber belajar lain selain buku teks? Saya pikir banyak ya, Bu. Sumber belajar seperti video YouTube yang ada di internet, Bu. Iya, betul, Pak. Saya yakin sekali eh, Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar dan pasti akan membuat murid-murid Bapak lebih antusias dalam pembelajaran, Pak. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang
beragam, seperti video YouTube. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga saya sesuaikan dengan minat dan kebutuhan atau bakat murid-murid saya. Istilahnya, Bu, saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya, Bu. Bagus sekali itu, Pak. Bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan berhasil ya, Pak ya. Kemudian apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya juga akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada siswa atau murid-murid saya, Bu. Wah, bagus sekali, Bapak. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang kita harapkan bersama, Pak. Terima kasih, Bu Sofi, atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh anak-anak atau murid-murid kita. Ya, Bu ya. Amin, 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 Bu. Ya, sama-sama, Pak Gafur. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Sofi, untuk waktunya pada sore hari ini. Ya, Assalamualaikum Pak. Selamat sore. Apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini? Waalaikumsalam, Bu. Selamat sore juga, Bu. Ada apa, Bu? Saya lihat sepertinya Ibu agak murung nih. Tidak bersemangat, sepertinya seperti biasanya. Bagaimana, Bu? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Pak, saya jadinya mengganggu waktu Bapak ini. Tidak apa-apa, Bu. Ya, eh, begini Pak, saya mau cerita, mau curhat ini Pak sedikit tentang masalah saya. Apakah Pak, apakah Bapak bersedia membantu saya ini? Dengan senang hati, Bu Sofi. Kira-kira apa yang bisa saya bantu buat Bu Sofi? Ya, sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi apa yang dari ada pada dari masalah saya yang sedang saya hadapi ini, Pak. Masalahnya apa, Bu Sofi? Coba Ibu Sofi ceritakan apa yang sedang Ibu Sofi rasakan. Mungkin saya bisa membantu. Begini, Pak. Eh, Bapak ingat tidak waktu itu saya ada di supervisi beberapa hari lalu pengawas melakukan supervisi saya di kelas. Dan itu pada saat itu saya mendapat keteguran dari Bapak pengawas. Oh iya, Bu, saya ingat. Bagaimana bisa, Bu? Lalu apa yang membuat Ibu Sofi mendapatkan teguran dari pengawas sekolah? Ya, kalau menurut saya sih sebenarnya itu bukan masalah yang serius. Tidak serius, tidak serius bagaimana, Bu? Ya, pengacara apa pengawas mengkritik tentang proses belajar mengajar saya.
proses mengajar yang bagaimana, Bu? Yang Ibu maksud? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik sampai dikritik oleh pengawas? Kalau boleh saya tahu, Bu. Ya, sepertinya beliau waktu saya mengajar tidak keberatan karena saya tidak menggunakan buku teks, Pak. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut, Bu? Ya, sejujurnya, Pak, saya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber. Bisa dari buku referensi perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya menyampaikan seperti itu, kelihatannya beliau agak tersinggung begitu. Jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya Ibu dulu. Selama ini, apa yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar di kelas? Ya, seperti yang saya ceritakan tadi, Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, mengajar siswa untuk menonton video biasanya, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Ya, menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Juga siswa juga sudah termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Sebenarnya sudah bagus, Bu. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar? Ya, ada sih beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Nah, itulah pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, Bu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Ya, saya pikir ada benarnya juga, Pak, menggunakan buku teks. Setelah Ibu bercerita sekarang, bagaimana perasaannya, Bu? Ya, terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai. Lalu, apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah saya. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan, Ibu memberikan kritik, argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung. Lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya, Pak. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ini ya, Pak ya? Kalau menurut saya untuk masalah ini Ibu bisa berefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam belajar. Mudah-mudahan ya, Pak ya. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan kepada apa rencana Ibu ke depannya? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini, kemudian mungkin beliau akan bisa memberikan solusi untuk saya. Lalu apakah ada hal yang lain selain dari itu yang akan Ibu lakukan?
Ya, saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas, pada beliau, sehingga bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik itu bisa saya laksanakan, Pak. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Ya, setelah ini saya akan memakai buku teks tentunya, Pak, untuk sumber belajar utama. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya tetap gunakan karena saya merasa siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, Pak. Langkah yang Ibu ambil itu sudah tepat sekali. Saya setuju dengan itunya, Bu. Ide itu, Bu. Ya, syukurlah, Pak. Sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan saya. Agak khawatir. Takutnya nanti saya salah langkah, Pak. Syukurlah, Bu, sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Ya, untuk hal itu dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada dan termasuk aturan dari pengawas, saya akan mengindahkannya dengan menggunakan buku teks. Itu mungkin, Pak. Lalu dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Ya itu juga, Pak, masih dalam pikiran saya. Tapi mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran saya atau dalam forum MGMP mungkin ini saya akan coba bahas. Jadi kami bisa bersama-sama saling meningkatkan pembelajaran kita untuk jadi lebih baik itu saya rasa, Pak. Itu ide yang bagus sekali, Bu. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa bersalah dan tidak nyaman. Amin, Pak. Terima kasih banyak. Bapak sudah meluangkan waktu mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya jadi merasa sedikit lega. Semoga saya khususnya nanti bisa menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik buat kita, buat anak didik kita, Pak. Amin. Amin. Sama-sama, Ibu. Ya. Maaf, Pak. Kebetulan saya ada janji ini dengan siswa. Jadi untuk mengumpulkan tugas di web. Jadi saya mohon pamit dulu ini ke mengecek tugas anak-anak. Iya, Bu, silahkan. Terima kasih, Pak. Salam sehat dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Sama-sama, Bu. Terima kasih kembali, Bu Sofi.